Kemudian yang ketiga langsung mati tausiah ataupun mati dari Ustaz Dr. Usman Betawi FAI. Untuk itu kita masuk ke acara pertama tersambutan dari BKM Istiqomah yang kita kepada Bapak Ahmad Subhadi kepada yang bersilakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedikit saja mewakili BKM Istiqomah mengucapkan selamat datang kepada rombongan Ustaz dan Bapak Gubernur Nasional dari Medan untuk berdakwah ke Desa Baginda dan menyempatkan singgah di Masjid kita ini, Masjid Istiqomah. Dan juga terima kasih kami kepada anak-anak dari Pondok Pesantren Seraji Muda yang sudah berhadir di masjid ini, dan juga kepada teman-teman dari BKM sebelumnya dan mungkin dari Sepang Perwira juga belum hadir. Di sini program yang dibilang sekretaris kita tadi yaitu kuliah subuh. Setiap subuh kita ada beberapa pengajian dengan Ustaz Jayani di sini, dan beberapa bulan sekali kita ada subuh akbar, yaitu salat subuh dan sarapan pagi bersama. Semoga program ini terus berjalan dan kami juga menerima masukan dari jamaah semua untuk kemajuan dan kemakmuran masjid kita ini. Mungkin tidak banyak lebar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua BKM Istiqomah maupun seluruh jajarannya. Kemudian selanjutnya kami mintakan izin kepada Bapak Umuri Nasution sedikit menyampaikan kesambutan untuk sedikit memperkenalkan diri. Untuk Bapak Umuri Nasution waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita semuanya diberi hidayah bisa hadir di Masjid Istiqomah ini. Masjid yang keren, Istiqomah berat ini. Semoga kita beristiqomah. Bapak Ibu yang kami muliakan, perkenalkan saya Umri Nasution. Kemudian kami beserta rombongan bersama Ustaz Usman Betawi MAI. Sudah ada di komunitas kita, Ustaz ada itu handsome, manis sekali. Kemudian Bapak Esa, Bapak Esa dia ahli sound system, sistem masjid dia lain. Kemudian ada Bapak Indi, mana Pak Indi? Ada di sini dia, itulah arsitek kita. Kemudian yang paling penting ini yang spesial Pak Amin, orang tua kita lain. Untuk kita jadi tujuan kami kemarin ini ada pepatah mengatakan mendayu 232 terlampaui. Kami berdakwah ke Masjid Asyidik tahun 3. Di dalam perjalanan kami nanti mohon izin Bapak Ibu setelah kami dalam perjalanan semuanya sehat dan juga jemaahnya tadi dari Istiqomah. Bapak Ibu dimulakan kami sini asal ke desa Lolingga atau desa Sukadami sering mampir kemari dan sholat subuh di sini tempat singgah kami. Kami juga sering berdakwah juga di sini waktu itu sama Ustaz Raka, cuma tidak sebanyak ini. Bapak Ibu juga di sini saya juga ada keluarga di sini. Keluarga abang kami Bapak Esa, Bapak Doni itu putrinya Bapak Esa, itu abang saya. Alhamdulillah. Jadi saya sendiri juga punya keluarga Bapak Ibu. Jadi semoga kita semua di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Yang penting dalam video ini nanti izin Bapak
semasa masjid desa Sukadami itu Sukadang masih dibangun, sekarang sudah selesai. Dilanjut ke desa Lolinga. Mudah-mudahan langkah bapak ini semuanya, ibu-ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu tausiah atau kuliah subuh dari Ustaz Dr. Usman Betawi MHI. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita barakah. Sungguh nikmat yang paling besar yang kita rasakan bukanlah perkara duit yang banyak, harta berlimpah, rumah yang megah, kendaraan yang mewah. Bukan pula nikmat yang besar berupa kesehatan, tapi nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatnya iman. Sungguh karena berdasarkan iman, makanya telinga kita terpanggil untuk mendengarkan azan. Bergetar hati kita ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdetak dalam hati kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sehingga ringan langkah untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid Istiqomah. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah sesuai dengan nama Masjid Istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Berapa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tiada rasa takut pada diri mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Kata Allah, kalau orang yang beristiqomah, kita buka sedikit-sedikit apa itu istiqamah. Salawat dan salam kita hadiahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berkat perjuangan Rasulullah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Yang kami muliakan, orang-orang tua kami, para alim ulama,
Bupati, Pak Gubernur. Nah, ada. Ketua Majelis Taklim. Nah, semua saya hormati dan saya muliakan adik-adik saya ini yang wajahnya Masya Allah luar biasa. Agak tertahan-tahan nasi mata tuh. Luar biasa nih adik ini. Pun tadi pun pas sholat subuh tadi kening, kali berzikir tadi khusyuk semua. Tak ada dengar suaranya. Khusyuk semua masuk dalam hati ya. Luar biasa memang. Pas aja memang sejuk di sini Pak ya. Sesujuk hati-hati orang yang ada di sini. Masya Allah. Pantas harus saya di semangat di sini. Aku pun sejuk sedikit lagi tambah anaknya. Ya saya. Saya tanya dengan itu. Program pertama saya ini apa? Dia menjawab dengan lisannya. Program pertama yang dia buat membangun sekolah tahfiz supaya di sini banyak anak-anak menjadi hafal Al-Quran. Insya Allah bisa. Tapi dalam hatinya program pertamanya nambah anak. Asalkan nama bini lah ya. Ada orang rumah sini? Ada. Apa benar bini ya? Ya. Berapa orang rumah? 5. Kalau beristri lah awak ya. Kalau satu masih iswan. Ya, istri itu 3. Istri 3 kan? Iya pula katanya tuh mana bininya iya pula nambah lagi. Saya siap-siap lah. Nanti bininya di rumah. Ya alhamdulillah. Ini semuanya orang luar biasa. Tadi Pak Umri juga bilang tadi ini jatahnya sampai berapa lama bilang? Saya kalau bilang berapa ini sampai susu jadi. Hah? Sampai sore kita Bu? Sampai sore? Saya cuma 5 menit aja, Ibu aja lanjut ya. Ya tadi di sini kata Pak Umri ada keluarga Pak Umri juga ya. Abang Pak Umri, saya coba bapak kan? Oh bukan, di mana? Oh di rumah ya. Saya pikir bapak ini ya Allah. Karena saya tengok kumisnya sama, seperti semut hitam yang berbaris. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita mulailah Bu ya. Dan kita mulai, cepat kita mulai. Cepat kita sudahi, cepat kami pulang. Ya, alhamdulillah. Ibu bapak yang kami muliakan, ada seorang ulama yang cukup terkenal. Ulama tersebut kalau istilah zaman sekarang viral. Tapi viral bukan karena TikToknya, seperti lato-lato. Ini bahaya lato-lato. Ini masih banyak yang lato-lato nih Pak. Masih. Imam angkat takbir Allahu Akbar. Nah, main lato-lato di rumah aja ya. Ya. Nah, di rumah ini alhamdulillah tak ada pula minat lato nih. Karena mata ngantuk ya. Alhamdulillah. Itu dia Pak. Allah. Panjang umur lato-lato. Ini bahaya lato-lato nih Bu. Memang bagus, saya bilang bagus. Daripada anak-anak itu dengan api saja, bagus sampai lato-lato. Tapi terus sampai lato-lato ini sampai orang tua, nenek-nenek pun lato-lato. Ya Allah ya Tuhanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhanku.
Bahayanya latu-latu lagi. Nanti kalau datang ustaz, datang pengantin atau pengantin, tidak lagi marhaban kok. Biasanya marhaban kan? Sallallahu ala Muhammad. Ini sambut sambut, tak lagi sambut dengan sholawat. Nah, ini bahaya nih. Tapi kalau di sini tidak, ya mana? Saya lihat, zaman Jaya itu, Zayani pelawak gitu. Cahyono ya kawan. Alhamdulillah. Ada seorang ulama yang cukup terkenal viral karena keilmuannya, kecerdasannya, akhlaknya baik. Kalau nak nengok itu tengok muka Ustaz Zayadi, insyaAllah. Tengok ganteng, berjambak, Masya Allah. Bisa lah nama lagi. Ya, bisa nama lagi tu. Nama rezeki maksudnya. Nama anak, nama bini. Nama bini aja nanti. Viral ulama tadi, akhlaknya baik. Sampai-sampai ulama tadi menjadi buah bibir para masyarakat, baik kalangan anak muda, orang tua, atuk-atuk, nenek-nenek, uak-uak, orang kaya, orang miskin, semua mengagumi ulama tadi. Terkenal ulama tadi, ganteng pula, manis pula. Sampailah berita akan kecerdasan dan akhlak ulama tadi terdengar oleh seorang sultan. Kalau kita katakan sultan itu raja. Kalau dah raja berkuasa, kekuasaannya lebih hebat daripada presiden. Raja biasanya. Terdengar oleh raja akan ulama tadi. Sampai raja tadi pun kagum dan ingin sekali menjadikan ulama tadi sebagai penasihat pribadi sultan. Karena jarang orang berilmu berakhlak baik seperti ini. Dan masyarakat banyak suka. Maka sultan memerintahkan kepada pengawalnya untuk datang menjumpai ulama tadi. Maka datanglah utusan sultan ke tempat ulama tadi. Singkat cerita datang dia sampai dilihatnya rumah ulama tadi tidaklah besar. Rumahnya kecil, sederhana hidup ulama tadi. Diketok pintu rumahnya, Assalamualaikum. Kebetulan yang membuka itu ulama, langsung Waalaikumsalam. Ditengok ulama jadi pakaiannya tak sembarang orang yang datang itu. Maklum utusan sultan. Saya adalah utusan sultan, ingin menyampaikan kepada engkau bahwa sesungguhnya engkau diundang oleh sultan untuk ke istana. Kira-kira Ustaz Zayadi diundang sama Pak Jokowi, semangat tak? Atau diundang Pak Bupati, semangat tak? Oh, senyum-senyum sendiri gitu. Mana? Undang saja Pak Bupati, undang. Tapi ulama tadi ketika dia diundang, gemetar hatinya bak sama Budir, terkejut dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Musibah baginya. Tetapi dia tidak bisa berucap menolak, berat rasa hati, tapi ia tidak sanggup menolak permintaan sultan karena khawatir kalau sultan nanti tersinggung. Kamu tak mau ulama tadi dengan berat hati dia
dihormati, dihargai, dimuliakan. Walaupun berat kaki melangkah, berat rasanya hati mendatangi, tapi apa boleh buat? Melangkahlah kaki tadi. Ketika sampai di istana, dilihatnya istana begitu megah, sampailah ke ruangan pertemuan sultan. Sultan menunggu sultan tadi. Maka sultan berkata, sudah lama aku ingin berjumpa dengan engkau. Kiranya hari ini hari yang paling mengembirakan bagi diriku, berjumpa dengan ulama seperti engkau. Dan aku cukup kagum akan cerita yang telah diceritakan oleh masyarakatku, bahwa engkau adalah seorang ulama yang cukup terkenal akan keilmuanmu dan akhlakmu begitu baik. Aku berharap kepada engkau mau dan sudi kiranya menjadi penasehat pribadiku, dan engkau pindah di istana. Kusiapkan rumah, kuberikan engkau jubah kebesaranku. Sudah enak gak Pak ya? Dikasih rumah, wah luar biasa. Tapi ulama tadi merasakan ini musibah, berat rasa hati, tapi takut kalau sultan marah. Sultan sudah bahagia, berharap kalau dia mau menjadi penasehat sultan. Tapi apa yang boleh buat? Mau tidak mau ulama tadi pun menerima atas permintaan sultan tadi, diterima oleh ulama tadi. Ketika diterima oleh ulama tadi, maka diberikan sesuai apa yang dikatakan oleh sultan. Diberikan jubah kebesaran seorang ulama penasihat sultan. Kemudian diberikan rumah yang megah, kendaraan yang mewah, harta berlimpah. Awal mula ulama tadi tak terbiasa dengan kehidupan yang begitu, tak terbiasa. Tapi hari terus berganti, waktu terus berlalu, mulailah ulama tadi terbiasa hidup di istana. Kemegahan istana, gemerlap dunia mulai merasuki hatinya. Sudah terbiasa dengan kehidupan yang mewah. Biasanya makan ubi rebus, ini makan keju. Wah, biasa makan apa? Yang paling enak makan apa? Makan apa? Makan nasi. Paling enak ya? Oh iya. Biasa paling enak makan apa? Ibu-ibu yang paling tak enak makan apa, Bu? Wih, pas sekali memang, Bu. Biasanya orang makan nasi, Bu, badannya makin kurus, tapi kok ibu segar aja. Iya. Diberikan kemewahan hidup serba mewah, berkecukupan. Anak dan istri pun mulai terbiasa dengan kehidupan yang demikian. Tadinya hidup mereka bahagia, walaupun miskin, susah, tapi hati bahagia. Apa yang rezeki ia dapat ia bawa, ia makan bersama anak istri, selalu tersenyum, bahagia selalu. Hatinya bahagia. Ini juga bahagia. Tapi kadang-kadang jarang berjumpa dengan istri. Biasa kalau udah kaya, sibuk kesana kemari. Ya Bu ya. Nah, ini balik lagi cerita ulama tadi. Ini waktu kita tak banyak, kita tuntaskan cerita ulama tadi ya. Kita lanjut Bu. Biasa kalau udah cerita semangatnya ya. Sudah terbiasa ulama tadi lama menjadi penasehat sultan, dan sultan tidak pernah bertanya satu apapun kepada ulama tadi. Tak pernah bertanya satu apapun, meminta pendapat pun tak pernah. Tapi muncul satu hari sultan gelisah.
gelisah sultan tadi. Datanglah sultan tadi menyuruh pengawalnya untuk menanyakan kepada ulama. Maka ulama tadi dipanggil menuju menjumpai sultan. Maka sultan berkata, "Wahai ulama, sudah lama engkau bersamaku menjadi penasihatku. Belum pernah satu soal pun kutanyakan kepada engkau. Saat sekarang ini hatiku gelisah, pikiranku tak tenang, kacau pikiranku. Dan beberapa hari ini aku tidak bisa tidur, tak tenang hatiku." Rupanya banyak duit pun tak bisa tidur juga, Pak ya. Sultan aja banyak duitnya, penguasa tak bisa juga dia tidur. Kadang awak tak ada duit bisa tidur. Nikmat ya, nikmat tak berduit ya. Gelisah sultan tadi, maka dipanggil ulama tadi. Kata sultan, kiranya engkau dapat menghilangkan kegelisahan dan kekacauan pikiranku, maka aku ingin mendapatkan nasihat dari engkau. Ulama tadi kan sudah mulai terbiasa dengan kehidupan dunia. Biasa celaka bagi orang yang alim itu biasanya ujub, merasa benar, disifat sombong, merasa diri yang paling tahu. Ada yang seperti itu. Itu juga yang di depan ibu yang ngomong sekarang, yang paling banyak ditanya, yang paling banyak bercakap, yang paling banyak ngomong, yang mendengar tak banyak ditanya. Maka nanti di akhirat masuk surga itu yang paling banyak orang yang paling banyak mendengar, bukan orang paling banyak bercakap. Ini yang saya tahu. Ibu pula juga nanti dari saya masuk surga. Kalau gitu saya tak banyak cakap aja, Bu. Bentar lagi saya selesaikan ini ya. Tadi ini cerita sampai di mana tadi saya di? Ini mau saya kasih. Sabar. Sampai mana tadi? Sabar ya. Dengan gaya mulai muncul sifat kesombongan ulama tadi, kibrun masuk dalam hatinya. Ada kibrun, ada takabur. Kibrun itu yang masih dalam hati. Kalau kata takabur itu yang udah terungkap ya. Kibrun masuk dalam hatinya, kesombongan itu ada. Merasa dialah yang paling pintar pada saat sekarang ini. Kalau ia tidak pintar, tak akan diangkat oleh sultan sebagai penasihat sultan. Dalam hati. Maka dia katakan apa? Wahai sultan, kiranya apa yang membuat engkau gelisah? Apa yang membuat pikiranmu kacau dan hatimu tidak tenang? Kiranya engkau mau menyampaikan halnya kepadaku, maka aku akan menjawabnya atas keluhan sultan. Muncul sifat sombongnya. Dia tidak mengatakan insya Allah. Maka biasakan, Bu, kalau sesuatu itu insya Allah. Bu, datanglah, Bu, pemilihan besok, Bu. Iya, ada pengajian besok di Masjid Istiqomah. Ustadznya Ustadz Usman Kotawi dari Medan. Insya Allah. Awalnya dia tak mau datang, niatnya insya Allah juga ya. Itu biasakan insya Allah. Karena apa? Karena kita lemah, tak mampu kita melangkah, tak ada kekuatan kita kecuali itu semua dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ulama tadi lupa. Terus sifat kibrun masuk. Hatinya mulai masuk. Makanya hati-hati juga kita imam juga seperti itu. Terutama bagi para penceramah, imam yang lainnya, bagi para penghafal Al-Quran.
mati dalam kesesatan. Sampai dalam Al-Quran Allah gambarkan dia seperti binatang. Bahasa kasarnya binatang itu kalb. Dalam Al-Quran tercantum. Fa'intahina alaihi yalhad, fa'intatrukuhu yalhad. Diceritakan itu dalam Al-Quran. 3 orang yang Allah hancurkan, yang Allah laknat dia. Orang kaya yang sombong siapa? Orang kaya yang sombong siapa? Siapa ini sebetulnya ini? Fir'aun. Orang kaya sombong. Saking banyak harta korun itu, ada kita dapat harta dalam tanah, kita dapat harta karun. Tak kapan pula korun singgah ke sini. Itu saking banyaknya harta korun itu. فخرج على قومه في زينته وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ketika Qarun keluar dari rumahnya, dia bawa segala hartanya. Ditunjukkanlah baju kebesarannya. Aku ada sudah sombong. Kalau kaya yang sombong Allah hancurkan siapa? Qarun. Dapatkan itu dulu. Orang penguasa yang sombong, zalim, Fir'aun. Jadi kalau ada penguasa zalim, sombong, tengoklah itu. Teringat sama siapa bu? Itulah dia. Makanya kadang-kadang kalau nengok orang yang jahat, sombong, pasti kau ni Fir'aun kau ni. Jahat sombong, orang kaya, penguasa yang sombong, yang zalim Fir'aun. Orang cerdas, pintar, dicampakkan masuk neraka. Siapa? Siapa? Haman. Siapa lagi? Haman itu dia pintar, penasihat Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bersama Fir'aun. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Itulah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura tadi orang yang pintar, alim, ulama. Kalau Haman memang pengikut Fir'aun, tapi kalau Bal'am bin Ba'ura alim min ulama'il Bani Israel, dia adalah seorang alim di antara ulama-ulama Bani Israel yang tahu Asmaul Azam. Sekali dia berdoa tidak akan tertolak. Tiap-tiap doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura. Akhirnya dia pun mati dalam kesesatan. Bal'am bin Ba'ura. Kita lewatkan itu, kalau hanya kita cerita. Jadi ulama tadi, singkat cerita, ulama tadi pun berkata kepada raja, silahkan tuan, apa yang engkau tanyakan, maka akan ku jawab. Baiklah, kita sultan. Yang membuat hatiku gelisah, tidak tenang, ada 3 pertanyaan yang tersimpan di dalam akalku, dan itu tidak terpecahkan oleh akalku. Apa itu wahai sultan? Yang pertama, apa itu dunia? Yang kedua, apa itu akhirat? Dan yang ketiga, apa itu iman? 3 ini mudah bukan sangat. Apa itu dunia? Mudah kan? Mudah kan? Apa itu dunia? Dunia, apa itu dunia? Hah? Apa dunia? Pertanyaan sultan itu, ibu-ibu yang selalu ikut pengajian tahulah apa itu dunia. Ditanya pertama, apa itu dunia?
dan apa itu akhirat, dan apa itu iman. Mudah. Senyum ulama tadi. Pertanyaan seperti inilah yang membuat Sultan gelisah. Mudah kan cari jawab itu. Dan gara-gara ini susah hati Sultan ni, dalam hati ulama tadi. Baiklah Sultan, akan menjawab 3 pertanyaan Sultan tadi. Tunggu dulu, kata Sultan. Aku ingin jawaban yang singkat, tak mau jawaban yang panjang. Jawabannya singkat, tepat, dan aku paham. Aku tak mau jawaban yang panjang. Mulai gelisah ulama tadi. Dijawab yang panjang aja Sultan belum tentu paham. Apa? Jawabannya pendek. Mampuslah lawan. Bingung ulama tadi. Silakan jawab jawaban yang singkat, tepat, dan aku paham, kata Sultan. Dia ulama tadi. Menunggu kan? Menunggu? Begitulah Sultan tadi nunggu, dia ulama tadi. Lama Sultan tadi menunggu, tak sabar Sultan tadi. Wahai ulama, coba jawab. Begini Sultan, mulai takut. Kalau jawaban yang panjang aku bisa jawab Sultan. Tapi kalau jawaban yang pendek, berat apalagi pendek. Tuan, paham. Berilah aku waktu. Beri aku waktu. Berapa lama? Kata Sultan. Sampai besok pagi, maka akan kujawab. Aku mau menyusun kata-kata supaya menjadi singkat, tepat, padat, dan Tuan paham. Baiklah, kutunggu sampai besok pagi. Kata Sultan. Pulang ulama tadi. Ini kita lanjut tak ceritanya ini? Oh iya ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Pulang ulama dari rumah. Dilihat oleh istrinya, wajah mulai gelisah. Lupa mengucapkan salam. Masuk gelisah, garuk kepala, pusing. Apa kira-kira? Diambil bukunya, buka buku. Cari, buka HP. Cari, tengok WA. Oh, belum ada HP ke TV ya. Dicari. Pada ulama tadi sampai tak tidur, begadanglah ulama tadi. Padahal sudah diingatkan juga sama Roma Irama, jangan begadang kata Roma Irama, tak peduli juga dia. Dicari oleh ulama tadi. Tibalah besok paginya Sultan pun sudah tak sabar menunggu jawaban dari ulama tadi. Tak tidur Sultan di gara-gara itu. 3 pertanyaan tak tidur Sultan tadi. Awak tak tidur karena banyak utang kan? Saya bu, kalau ibu tak akan banyak utang. Tak tenang ulama tadi kan, Sultan tadi. Maka Sultan tadi pun tak sabar, duduk dia di singgasananya tempat pertemuan. Dia tunggu ulama tadi tak kunjung datang juga. Akhirnya tak sabar Sultan tadi diperintahkan pada pengawal, jemput ulama tadi. Kenapa dia lama tidak? Dijemputlah ulama tadi. Dijemput ulama tadi. Wahai ulama, sudah dari tadi kutunggu, aku menanti jawabanmu. Kiranya jawabanmu sekarang dapat kudengar, sehingga membuat diriku tenang. Sultan. Ampun beribu ampun, wahai Sultan. Aku minta maaf sampai
sekarang semenjak aku melangkahkan kakiku keluar dari tempat ini, pulang ke rumahku sampai kembali ke tempat ini, aku belum mendapatkan jawab pertanyaan sultan. Mulai marah sultan tadi. Bukankah kau ulama yang cukup terkenal? Bukankah kau ulama yang paling pintar? Kenapa kau tak bisa jawab? Aku bukan tak bisa jawab sultan. Cuma aku mau nyusun kata-kata. Lantang juga lagi, masih ada juga lantang. Mau nyusun kata-kata. Baiklah, kata sultan, ku kasih engkau waktu 1 pekan. 1 pekan berapa? 7 hari. Ku kasih engkau waktu 1 minggu. Kiranya setelah 1 minggu engkau dapat jawabannya. Seandainya kau tak dapat jawabannya, maka kau akan kukeluarkan, kucampakkan dari istana ini. Segala fasilitas dan apa yang kuberikan kepada engkau akan kutarik kembali. Harta akan kusita, rumah akan kuambil, kendaraan akan kusita, engkau menjadi miskin kembali. Karena hubbud dunia, cinta dunia itu sudah merasuki hatinya, mendengarkan ancaman sultan kalau segala apa yang dia dapatkan ditarik kembali, dia miskin kembali, sudah mulai gemetar hatinya, takut miskin. Maka dia pulang ke rumah ulama tadi. Setelah pulang ke rumah, dia kasih tahu sama istrinya, aku tinggalkan dulu rumah ini, aku ingin belajar, aku ingin mencari guru yang kiranya mampu mengajariku dan bisa menjawab pertanyaan sultan. Maka disiapkanlah bekal, dilupaskanlah jubah kebesarannya, dan dia menyamar seperti orang biasa. Tak ada yang tahu kalau dia penasihat sultan, karena takut kalau dia maju. Kita lanjut. Sampai mana tadi itu, Pak? Apa tadi? Nyaman. Oh, nyaman. Saya pikir mata-mata redung juga. Rupanya ngecas juga, Bu ya. Saya tak cas jadi. Datang ulama tadi pun ditinggalkannya, dilepaskan jubahnya, menyamar seperti orang biasa. Tak ada yang tahu kalau dia ulama besar, penasihat sultan. Berangkatlah ulama tadi mengembara mencari guru. Mencari guru. Setiap ada majelis seperti ini, dia datang, duduk dia. Setelah selesai di majelis tadi, maka dia bertanya kepada guru. Setiap guru dia tanyakan akan pertanyaan sultan tadi. Tapi satu orang guru pun tidak mampu menjawab. Kalau jawaban yang panjang, semua bisa jawab. Tapi jawaban yang pendek, satu orang guru pun tidak bisa menjawab. Terus ulama tadi mencari, sampailah pada waktu akhir yang telah ditentukan oleh sultan. Esok harinya habislah waktunya. Ulama tadi pun belum bisa menjawab pertanyaan sultan tadi. Gelisah hatinya, terbayang kalau dia miskin kembali. Terbayang kalau istrinya miskin. Terbayang kalau anaknya susah. Akhirnya ulama tadi beristirahat di sebuah kebun. Di situ ada pohon. Bagi kita langsung ya. Ini kita berapa menit lagi nih, Pak? Bebas ya. Kita lanjut aja nih saya ngomong, atau kita ini dulu, kita dulu. Lanjut ya. Ya lanjut atau bisa. Jadi ulama tadi pun istirahat. Istirahat ulama tadi duduk bersandar di sebuah pohon. Panas begitu terik. Terasalah haus ulama tadi pun. Nampak dia adalah air perbekalannya. Maka ulama tadi pun minumlah ulama tadi.
Sampai mana Pak? Ulang tadi Pak? Udah mulai gelap Pak. Lambat kali pun penasaran nih. Dulu ulama tadi bersandar, ulama tadi termenung membayangkan akan hidupnya kalau ia susah ulama. Di depan ulama tadi ada orang tukang kebun yang pakaian biasa tukang kebun. Kalau orang ladang pakainya gimana? Biasanya pakai jubah lah. Kalau enggak kan pakai biasa kan? Tukang kebun tadi sibuk dengan kebunnya. Sibuk dengan kebunnya. Ditengok sama tukang kebun tadi. Tukang kebun tadi tak kenal kalau dia ulama. Ditengoknya ulama tadi. Kerja ulama tadi pegang kepala, garuk kepala, gelisah. Ketika waktu mau masuk zuhur, tukang kebun tadi pun mau istirahat. Mau istirahat tukang kebun tadi. Maka dia datangilah ulama tadi. Wahai anak muda, dari tadi kulihat engkau, kiranya engkau banyak masalah. Wajahmu bermurung durja. Kulihat engkau gelisah, tidak tenang hatimu. Mungkin banyak masalah pada dirimu. Kiranya engkau mau bercinta kepadaku, maka insya Allah Bapak akan memberikan satu nasihat kepadamu. Ditengok oleh ulama tadi. Tengoknya dari atas sampai bawah tukang kebun tadi. Kasihlah sama tukang kebun di pertanyaan, tak mungkin rasanya dia bisa jawab. Banyak ulama yang dia nampak, yang dia tengok, mengisi pengajian, tak cukup tak bisa jawab. Tukang kebun. Sia-sia lah kasih tanya sama tukang kebun. Tapi sudah yang tak ada jalan lain, tukang kebun lah. Bisa, tidak. Seperti ulama. Saya tak mungkin juga sih. Maka bertanya ulama tadi, Pak, saya sebenarnya Pak ada gelisah di dalam hati saya Pak. Apa itu? Ada 3 pertanyaan yang membuat saya gelisah dan belum terpecahkan. Apa itu? Kata tukang kebun. Yang pertama, apa itu dunia? Yang kedua, apa itu akhirat? Dan yang ketiga, apa itu iman? Oh, itu rupanya. Ya, insya Allah Bapak bisa jawab. Betul Pak? Insya Allah. Tapi saya mau jawaban yang pendek. Saya tak mau jawaban yang panjang. Insya Allah Bapak bisa jawab. Agak tak yakin juga. Tak apa. Kalau dalam hati ulama tadi. Kalau begitu Pak, apa jawabannya Pak? Jawaban tadi sabar. Dan waktu zuhur sudah masuk. Kata bapak tadi. Baik Pak, untuk sholatlah mereka berjamaah. Yang menjadi imam tukang kebun tadi. Pada siap salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Belum sempat tukang kebun tadi berzikir, ulama tadi berlangsung. Pak, apa jawabannya? Terkejut tukang kebun tadi. Begitu luar biasa pentingnya nampaknya. Tak sempat dia berdoa. Penasaran ulama tadi. Ada apa sebenarnya pada diri pemuda ini dalam tukang kebun tadi? Baiklah nak, apa yang engkau pertanyakan di dalam hatimu? Apa pertanyaan? Apa itu? Tak dengar saya. Apa? Apa itu dunia? Engkau mau jawab yang panjang atau yang pendek? Dunia adalah sesuatu yang engkau tinggalkan. Itu dunia. Gimana?
daripada kematian itu. Kemanapun engkau berpijak, dimanapun engkau sembunyi, kematian itu akan datang kepadamu. Meskipun engkau berlindung, bersembunyi di dinding yang sangat kokoh. Kata Allah dalam surah Al-Ma'idah, walau fi burujin musyayyada. Lalu di dinding kokoh. Itu tadi terjemahnya ayat lain ya. Jangan pula sama pula itu kulitkan mau dari lain itu. Kita usaha itu lain dibaca lain dijawab. Nah, itu dia. Kematian itu terus datang kepada kita. Takkan bisa kita lari daripada kematian itu. Itu jawaban yang pertama. Paham? Paham tadi dunia. Kalau begitu, apa pertanyaan yang kedua? Apakah pertanyaan kedua? Apa? Apa itu akhirat? Jangan marah-marah, Bu. Sedih saya. Apa itu akhirat? Akhirat adalah sesuatu yang kau tinggalkan. Itu akhirat. Itu dunia. Saya pula yang tak fokus jadinya. Akhirat adalah sesuatu yang kau bawa. Itulah akhirat. Apa yang kau bawa? Amal yang kau bawa. Ibadah yang kau bawa. Apa yang kau dapatkan di dunia ini? Hartamu, rumahmu, istrimu, tak kau bawa. Pun kalau awak mau bawa istri, kalau mati mau. Awak mau? Ya. Kamu tak mau, kau ada di bangkai. Dia tak mau. Siapa yang paling awak sayang di dunia ini? Orang tua yang selanjutnya? Hah? Istri yang awak paling sayangi ya? Awak dah mati. Ditengok orang lagi. Nikah itu orang lain. Bas. Dia begitu tuh. Biasanya Pak, yang ada di sekitar Bapak ya. Biasanya kalau suami meninggal dunia, wah istri itu luar biasa. Duduk di hadapan jenazah suami itu. Duduk, dia menangis. Pulang tak percaya kau tiba. Percaya kau tiba. Belum lama itu menangis, ditengok dan menangis. Nangis. Yang menengok siapa? Para muda-muda parah. Laki-laki nengok. Orang belajar dulu lagi tuh. Iya. Pengelayat tengok masih muda, lagi jenazah lagi. Istri bapak tuh masih muda, pokoknya ditinggalkannya. Orang pada nengok ini. Kalau suami meninggal, istri ditengok orang. Tapi kalau istri meninggal, suami tengok istri orang. Mana kira-kira janda yang kita menikahi? Itu dia. Ya kan tuh? Mana ada suami itu kalau ada istri meninggal dunia dia keluar depan jenazah istri itu? Jarang lah. Anda usah saya tadi. Saya pernah bilang sama istri, kira-kira siapa lah kalau Allah pinta? Kira-kira siapa lah membuat yang kira-kira dibilang oleh Allah? Bila diantarakan mana yang duluan ku ambil? Kira-kira saya mau Ustaz duluan atau istri Ustaz? Iyalah, dalam hatinya istri aku adalah bukan kita. Lurus saja. Saya ini Ustaz, pasti Ustaz minta duluan. Tapi saya minta duluan istri Ustaz ini ya. Apa dasar Ustaz duluan coba? Apa dasar Ustaz alasannya Ustaz minta duluan? Udah capek ini nih. Oh, sudah juga nih. Ini
Curhat dia. Kalau jalan-jalan itu dakwah, tak ada capeknya itu. Tapi curhat udah capek, udah capek kalau kena lepet bini udah balik. Gaya lafaznya kan menjadi laki-laki kesatria demi anak istri kan itu kan. Tapi lihat kalau aku bulan mati dapat bidadari biasa. Iya muda itu. Iya kok kan bikin. Iya kok kan. Seluruh saja. Jangan bakal dia. Sampai di mana tadi, Bu? Sampai ke jangan dulu lah, kalau kira mati dulu kita, Pak. Ini kita masih mau pengajian, jangan dulu. Kira dulu mati dulu kan? Masuk surga, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mati dulu. Nah sampai mana tadi? Ayo akhirat lah. Dah. Dua sudah dijawab. Apa akhirat adalah sesuatu yang kau bawa? Hidup dunia sementara, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirah la yahayyan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sedau gurau belaka. Tetapi sebenar-benar kehidupan adalah akhirat. Al-akhiratu khairun laka minal ula. Sebaik-baik kehidupan adalah nanti di akhirat kekal selama. Mau nggak bersama istri nanti di akhirat di surga mau? Mau tak? Mau. Tak dapat bidadari lah. Ya, berapa menjawab? Oke. Dua pertanyaan terjawab. Terdetak dalam hati ulama tadi, betul. Alhamdulillah, tak hilang kata itu. Barulah tenang hati ulama tadi pun. Baru enak rasanya dia minum. Kalau tidak tadi, kalau air itu rasa duri katanya. Karena dia tadi sudah selera dia minum lama-lama tadi. Itu saya minum dulu ya. Masya Allah, manis. Tanya pula lagi, dari berapa menit saya Pak ngomong Pak? Kita nyari susah, coba lihat. Itu sama kalau orang puasa, lapar Ustaz. Saya siapkan makan. Iya ngomong itu kan orang puasa. Kalau tak puasa tak mandi, kenapa kan? Ya kalau dia seluruh orang main. Sampai mana tadi itu? Ya, kira. Kalau begitu Pak, apa jawabannya ketiga? Karena tak sabar tadi ulama tadi pun. Tukang tadi bilang sabar nah. Makanlah tadi. Setelah makan nanti Bapak jawab pertanyaannya tadi. Bapak tadi itu bakal. Saya cuma dekatkan dengan Pak ya. Dan saya makan ini kan. Takut saya. Sampai mana kita tadi? Makan ibu sudah saya makan. Ibu yang nyuruh bukan saya kan? Ibu Pak nyuruh.
Dibukalah bekal tadi, makan orang bersama, makan. Siap makan, sisa makanan mereka tadi ada tulang-tulangnya. Itu makan ikan mereka itu, tulang-tulangnya itu tadi tak akan boleh dimakan kan? Tapi kalau orang Batak marah tak tulang dimakan, kamu aja mau jawab, tulang dimakan. Makan tulang itu loh, habis itu. Jadi dia bilang aku punya tulang, kan diusir kok orang Singganan itu. Orang Medan, orang mana? Orang Melayu kan? Aku kau satu, tulang saya sampai itu punya tulang gitu. Ama kata. Bagaimana dari tulang? Orang tulang. Sisa tulangnya tadi pun ditaruhkan oleh tukang kebun tadi, bapak tukang kebun tadi, sisa makan tadi di depan itu ada tempat sampah. Taruh tempat sampah tadi. Biasanya kebun itu ada yang menjaga. Ada 2 ekor anjing penjaga kebun. Anjing tadi khusus menjaga kebun. Ketika sisa makanan tadi diletakkan di tempat sampah, biasanya anjing sudah tahu di mana tempat makanan. Dia datang ke tempat sampah tadi, sisa makanan tadi dia datangi. Datang 2 ekor anjing tadi, dia makan, dia punya sisa makanan tadi. Memang anjing tadi tidak sisa makanan tadi. Balik tukang kebun tadi dan ulama tadi, Pak, kalau gitu apa jawabannya? Yang ketiga, karena ulama tadi tak sabar, akhirnya tukang kebun tadi bilang, kalau engkau ingin jawaban yang ketiga, ada satu syarat. Apa pertanyaan ketiga? Mau jawabannya? Kalau mau jawaban yang ketiga, ada satu syarat. Mau nggak untuk syarat? Ya mau aja, mau nggak? Mau. Oke. Syaratnya kau lihat di depan sana. Takut saya kesini dulu di depan sana. Di depan kamu tuh ada 2 ekor anjing yang sedang makan sisa makanan yang kita makan tadi. Kau datang kepada anjing itu, kau duduk bersama anjing tadi, makan bersama anjing. Itu syarat, silakan. Mau tidak? Hah? Mau tidak? Tidak mau? Kalau tak mau, tak kita lanjutkan. Tak mau, tak mau tidak. Tak mau lah. Pikirkan saja. Mau tidak? Tidak. Kita tutup sampai sini. Tak dijawab. Kita tutup sampai sini, Bu. Hah? Tak mau dia. Dia tak mau, saya mau. Saya mau jawab, tapi dia tak mau. Hah? Mau tidak? Mau miskin? Hah? Mau miskin susah lagi? Enggak mau juga. Jadi mau apa? Jawab tak mau. Memenuhi syarat tak mau. Kalau tak awak memenuhi syarat kau miskin, tak mau juga miskin. Jadi maunya apa? Ada kali lah ini bikinnya nih. Banyak kali tak maunya. Mau? Pak Amri mau, Pak Amri? Iya, tak sedap cara jawabnya, Bu. Mau, Pak Amri? Mau tak? Karena mau tadi ya. Jawab. Terpikir dalam benak ulama tadi, aku ulama besar, penasihat sultan, aku orang yang dihormati, orang-orang memuliakanku, takkan aku duduk bersama anjing makan
maka dia kuatkan tekadnya, dia langkahkan kakinya, melangkahkan kakinya menuju anjing tadi. Sampai di dekat anjing tadi, ketika dia ingin duduk bersama anjing tadi, lari ke kebun tadi mengejar ulama tadi, ditangkapnya kerah bajunya ini. Pas mau duduk, ditangkapnya kerah bajunya ini. Tak dikasih yang bersama anjing tadi. Apa dia katakan? Wahai anak muda, inilah iman. Kalau orang beriman, maka dia rela mengorbankan apa saja untuk agamanya. Dia rela mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya. Itu kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, dia rela mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunia. Berapa banyak orang jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Dia jual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, harta. Dia tipu manusia, saudara-saudaranya dia zalim demi mendapatkan kebahagiaan dunia. Maka kata Rasulullah apa? Hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta akan dunia sumbernya akan segala kesalahan. Maka apa? Orang-orang yang beriman, maka dia rela mengorbankan apa saja untuk agamanya. Kita Imam tadi baca ayat surah Al-Hasyr tadi. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Dan orang-orang fakir, orang-orang fakir muhajirin yang mereka meninggalkan apa saja yang ia miliki, harta mereka, segala yang ia miliki, kebun mereka, bahkan kampung halaman mereka ia tinggalkan. Tak boleh ia menginjak kampung halaman mereka, fakir mereka. Tujuannya hanyalah apa? Mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Ulaika husadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tanda-tanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Rasulullah SAW mampu merubah peradaban masyarakat jahiliyah, bahkan mampu menyebarkan Islam tidak hanya di masyarakat Arab, tapi juga sampai ke belahan dunia, sampai ke Romawi. Singkat Rasul sampai Habasah. Singkat Rasulullah cuma 20 tahun. Para ilmuwan tanya-tanya, apa keutamaan Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata di dalam Rasulullah terdapat sahabat-sahabat yang rela mengorbankan apa saja untuk agamanya. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah seperti itu? Ya ayyuhalladzina amanu
Perjuangan yang kita lakukan bukan berarti Allah lemah, tapi Allah ingin menilai seberapa cintanya engkau terhadap agama Allah. Ya Bu, ya Pak, agak serius ya terakhir. Kita tutup sampai sini aja lah, sudah tidak? Sekarang aja. Itu dia. Tadi apa tadi? Maka jawaban tadi apa? Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Dan apa itu iman? Dunia. Dunia. Kalau sesuatu yang akan engkau tinggalkan, jangan engkau kejar. Dunia itu akan datang. Pak, kita bekerja untuk apa? Untuk apa kita bekerja, Pak? Dapatkan harta ya. Ini saya kasih gambaran. Kalau kita miskin, supaya kita kaya, maka kita berusaha ini bekerja ikhtiar ya. Ulang lagi, pakat ya. Kalau kita miskin, kalau kita ingin kaya, maka kita harus bekerja. Oke. Maka tujuan kita bekerja supaya kaya. Oke. Kalau kita tidak tahu, maaf kalau kita bodoh, supaya pintar, maka kita harus apa? Apa? Belajar. Semangat. Semangat. Allahu Akbar. Semangat. Nah, Ustaz semangat dari tadi ngomong semangat Ustaz. Awal itu aja upaya kali pelannya. Allahu Akbar. Kalau kita bodoh supaya kita pintar, maka kita harus. Maka tujuan kita belajar supaya pintar. Awak sekolah supaya. Jadi tujuan awal sekolah pintar. Kalau kita lapar, enggak. Kalau kita lapar supaya kita kenyang, maka kita makan. Oke, maka tujuan kita makan supaya sepakat. Itu apa tahunya kita itu? Maaf cerita itu bodohnya kita. Kita ya kan itu aja. Saya juga kita. Lu bodohnya kita. Karena saya itu juga sih. Pertanyaannya, kalau orang makan pasti dia? Kalau makan pasti apa? Pasti lapar ya? Iya juga ya. Makan. Aduh, kenapa? Apakah dia kenapa? Udah makan banyak kali, makan berapa kali? Ada? Orang lapar makan pasti. Apakah itu menjadi tujuan? Tidak. Orang makan pasti kenyang. Kenapa sesuatu yang sudah Allah jamin itu menjadi tujuan? Itu masuk dari tasawuf sedikit ya. Ibnu Athaillah mengatakan, sesuatu terakhir apa ya? Min alamati ijtihaduka bima umina laka wa taqsiruka bima umina minka. Ibnu Athaillah mengatakan, engkau senantiasa berjuang dan berusaha dengan sesuatu yang telah Allah jamin kepada engkau, tapi engkau lupakan sesuatu yang Allah minta engkau mengerjakannya. Kita terima apa yang ada sekarang. Orang lapar makan pasti kenyang. Jangan kita makan tujuannya supaya kenyang. Kalau makan tujuan supaya kenyang, maka kita tak ada bedanya sama kita yang di dalam yang itu apa dalam kandang yang dikasih makan, yang dikasih makan, pokoknya itu yang ngembek juga dia kan gitu kan.
Sama seperti itu. Makan untuk kenyang. Tetapi kalau kita orang yang beriman, makan bukan untuk kenyang, tapi makan untuk mendapatkan ridha Allah. Karena kita di dunia ini masuk surga nantinya karena ridha Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Itu yang membuat kita. Maka makan itu kita makan supaya mendapatkan ridha Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ingin mendapatkan wa qina adzabannar. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan ridha Allah. Itu dia. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau kepada Allah ya dengan penuh keridhaan dan kenyang. Itu dia. Maka ingin mendapatkan ridha Allah bukan untuk kenyangnya. Ustaz, di mana orang yang makan kalau untuk dapat ridha Allah? Nampak itu kan? Nampak itu. Ada orang yang makan untuk kenyang, ada yang makan untuk mendapatkan ridha Allah. Nampak itu. Kalau orang makan untuk kenyang, apalagi kesundangan, sama-sama begitu ini. Mereka putar tangan. Belum mereka dulu. Makan untuk kenyang. Tapi kalau makan untuk mendapatkan keridhaan Allah, ketika makanan itu datang, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Datang makanan tadi, terasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai makanan itu tadi pun dekat dengan dia ambil makanan tadi, tidaklah banyak tuh. Dia ambil sedikit makan, dikunyahnya pelan-pelan. Tidak. Mantap, tak kebagian. Apalagi rendangnya udah mau habis kesundangan. Kenapa digoreng sayang balik? Tak tahu tidak betul. Kebagian kawan. Kawan indah penggeleng. Itu datang makanan tadi sudah bersyukur dia kepada Allah. Itu dia. Maka dia berdoa dia. Dia ambil makanan tadi, dia kunyah dengan tangan, dengan gerang sebelah kanan, seraya dia punya hati itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya. Itu dia membawa berkah. Makanya doa kita apa? Allahumma barik lana ya Allah, berkati kami. Dapat barokah. Alhamdulillah. Ya saja. Apa Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah dia aman Ustaz. Oh, alhamdulillah aman. Oh iya. Masyaallah luar biasa. Itulah dia. Jadi apa tujuan kita? Bekerja untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau kita bekerja, rezeki itu datang. Karena Allah jamin. Wala taqulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Lain Allah katakan apa? Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Dua kali. Pertama, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang kedua, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Jangan kau bunuh anak kamu karena kau takut akan kemiskinan, kata Allah. Nahnu narzuquhum. Itu dalam surat apa ini? Kita tutup lagi ya. Oh ya. Dalam surat pusat. Ini bunuh apa? Menyuruh berhenti secara halus nama ini. Sikit lagi lah ya. Orang begini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kemudian nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kau takut ya akan kemiskinan. Jangan kau takut. Itu dia. Jangan kau bunuh anak-anak kamu itu karena kau takut miskin. Kami yang memberikan mereka rezeki, begitu juga kami. Kemudian Allah katakan apa? Kami yang memberikan kamu rezeki.
juga mereka. Kalimat yang pertama Allah katakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, maknanya sama seperti istilah kata orang-orang tua dulu. Kata orang-orang tua dulu apa? Ada rezeki anak. Rezeki anak baru. Karena kata Allah nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki untuk mereka. Boleh jadi apa yang kau dapatkan saat sekarang ini karena rezeki anakmu itu belah kita kamu. Ya hari kita orang tua itu kan. Kayaknya kalau anak-anak itu mau sekolah, mau di sekolah kan dia, Allah yang akan memberikan rezeki bagi dia. Tapi melalui tangan kita. Nah, itu dia. Kemudian apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kamu rezeki, begitu juga mereka. Rezeki itu untuk engkau dan kau kasih kepada mereka. Makanya patah dulu luar biasa, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak ya, tidak cukup dua saja. Banyak anak banyak, banyak bini banyak. Banyak bini banyak tanggung jawab. Kalau laki-laki pun jawab kamu, menanggung ya saja kok. Nah itu dia. Oh kalau menjawab luar biasa. Ya, apa dia? Banyak anak banyak rezeki, ada rezeki anak itu. Makanya apa? Betul-betullah itu dan betul-betul sampai sini nanti kalau ada waktu nanti dan waktu sehat badan bisa kita berjumpa lagi. Saya pun sebenarnya ingin cerita aja. Tadi saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang di pertengahan Rajab ya, dan menceritakan fadilah di bulan Rajab ini tadi. Tapi lagi pula menceritakan di dalam juga berulang. Nah, di bulan Rajab ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan di bulan ini kita mendapat berkah. Sampai di bulan Sya'ban, sampailah menuju Ramadan. Banyak-banyak kita beribadah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diikat dengan keimanan dan senantiasa selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Jadi di bulan Rajab ini ada 3 huruf kata di kitab Qur'annya Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan Rajab itu 3 huruf, Ra, Jim, Ba. Ra apa artinya? Rahmah. Jim, Durullah. Ra rahmat, Jim Durullah. Kemurahan Allah. Barakah. Jadi situ ada bir kebaikan Allah. Masing-masing ada berbeda sama. Saat saya itu sekedar ini aja. Nanti boleh tanya sama ustaz yang lain nanti kan apa itu maknanya itu. Ada bir, apa yang dikatakan makna bir, apa yang dikatakan makna rahmat. Jadi ada juga pertanyaan apa itu rahmat, apa itu rahmat, apa itu rahim. Mungkin sampai di sini sajalah. Intinya kita menjadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa berada di sisi Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Dan kita mempersiapkan diri kita mendapat berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan insya Allah di bulan Ramadan nanti kita dapat beribadah dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa juga kami safari. Kalau itu kami safari juga ke singgahnya di sini di bulan Ramadan nanti. Sudah sore di Pak Kuliah, masuk ke kampung apa namanya, masuk ke hutan-hutan itu. Buka puasanya di dekat hutan itu, hutan namanya. Gimana? Sukadami. Itu orang luar biasa juga, tak pernah berantem, suka kali damai. Betul memang itu. Sukarame itu pasar kan? Sukarame. Yang tak boleh suka-suka. Suka-suka itu tahu. Oke lah, mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara sudah selesai. Kemudian kita sarapan bersama, juga sarapan bersama dua agar kondusif atau lebih terjaga. Kita sarapan di luar seperti yang ibu dan juga ada suara di beberapa di luar. Nanti kita sarapan di luar, di luar di teras ini. Itu terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mendukung kegiatan ini dan juga telah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan langkah kita dan kesempatan waktu kita menjadi pahala bagi kita dan juga mendapat berkah dari Allah SWT. Jadi kami sudah mengakhiri. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.